Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang kedua ialah tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, bayi yang tumbuh menjadi anak-anak ataupun orang dewasa yang menua menjadi lansia merupakan bagian dari tahapan pertumbuhan manusia. Berikut adalah 8 tahapan pertumbuhan manusia yang terjadi dari dalam kandungan hingga kematian. 1. Fase prenatal dalam kandungan. Fase prenatal merupakan periode di antara pertumbuhan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan, terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. 2. Fase bayi. Fase bayi dibagi berdasarkan usianya. Selanjutnya, newborn 0 hari sampai 1 bulan. Selanjutnya, infant 1 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya, toddler 1 sampai 3 tahun. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Fase bayi bergantung pada orang tua. Fase bayi sangat bergantung pada orang tua. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi, sensorik dan motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh, hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak akan semakin pandai bicara, bernyanyi, hingga gerakan motorik seperti menendang bola. 3. Fase anak-anak awal. Fase anak-anak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar, membaca, dan menulis. 4. Fase anak-anak tengah dan akhir. Anak bersiap sekolah. Yang kedua, anak sudah terlibat dalam kegiatan akademis di fase anak-kanak. Yang ketiga, fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Yang kelima, fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya, prepubertas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun, dan sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14-15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Dalam fase ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Proses ini mendorong perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya tinggi dan berat badan bertambah, membesarnya alat kelamin dan payudara, tumbuhnya rambut pada area tertentu, menstruasi atau mimpi basah, hingga perubahan pada suara. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara lebih logis, tapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman. 6.
Fase dewasa muda. Fase dewasa muda membuat seseorang menjadi lebih prima. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19 sampai 40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatan Anda. 7. Fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini, Anda berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi Anda tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Yang kedelapan, yang terakhir, fase lansia, dewasa akhir. Lansia mengalami penuaan. Fase lansia ditandai dengan proses penuaan, perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap perkembangan manusia yang mengalami kemunduran ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Anda mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas, dan kurang cekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersikap menghadapi kematian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.